Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cahya Ici dalam program Ngopi, Ngobrol Pagi, ngobrol hangat, mengupas informasi penting dan bermanfaat. Nah, ngobrol pagi kita kali ini akan membahas tentang perpustakaan Kabupaten Siak yang telah bertransformasi dalam mewujudkan literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak, Muhammad Arifin. Tentunya juga akan memberikan informasi tentang perpustakaan syariah atau kutab yang berada di sebelah objek wisata Istana Siak Aserayah Al-Hasimiyah. Perpustakaan atau Rumah Baca Hafridzadara yang berada di Jalan Raja Kecik dikelola pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak hingga saat ini menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat sebagai gudang buku. Tidak hanya tempat membaca buku, perpustakaan atau Rumah Baca Hafridzadara juga melakukan transformasi berbasis inklusi sosial. Nah, kita akan langsung membahasnya bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Bapak Muhammad Arifin. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, seperti diketahui nih Pak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak ini literasi menjadi penting dan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ya Pak ya, dan perpustakaan tentunya juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat, yang mana saat ini perpustakaan tidak lagi hanya sebagai tempat membaca atau meminjam buku begitu Pak. Nah, kini perpustakaan melakukan transformasi melalui inklusi sosial ya Pak, dalam rangka mewujudkan literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud transformasi berbasis inklusi sosial ini, Pak? Oke, terima kasih. Di sini yang dikatakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana ini merupakan program nasional. Program nasional yang diucapkan dalam tahun 2018 dan saat ini sampai 2019 dan 2020. Di mana transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan suatu perubahan pelayanan perpustakaan yang dimana komitmen daripada meningkatkan kualitas daripada hidup masyarakat dan juga kesehatan dari masyarakat. Dan selanjutnya juga ini kita berusaha bagaimana komitmen daripada perpustakaan yang tempo dulu, di mana analisa masyarakat mengatakan bahwasanya perpustakaan itu hanya sebagai deposit koleksi buku, yaitu tempat istilahnya pengadaan buku saja, sehingga pengadaan buku tanpa pertimbangan daripada kebutuhan daripada masyarakat. Yang kedua, perpustakaan itu hanya sebagai koleksi buku, hanya tempat penyimpanan buku, sehingga buku-buku yang ada di perpustakaan itu sampai berdebu. Yang ketiga, tentunya perpustakaan itu hanya tempat membaca yang sepi tanpa ada kegiatan-kegiatan dari masyarakat. Jadi pada tahun 2019 ini kami berusaha dan berkomitmen sampai tahun 2020 ini bahwasanya kita akan menerapkan istilahnya perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana kegiatan-kegiatan pada masyarakat tersebut
kita fokuskan ke pustaka tersebut, melibatkan masyarakat, di mana pustaka itu sebagai pusat ilmu pengetahuan, sebagai pusat kegiatan masyarakat, dan juga sebagai pusat budaya, dan juga bagaimana kita mendesain daripada pustakaan itu sebagai kegiatan pada masyarakat. Yang ketiga, kita bagaimana memfasilitasi daripada masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka, ya. Dan ketiga, empat, kita bagaimana kita mencari solusi untuk memecahkan permasalahan daripada kehidupan masyarakat tersebut. Oke, untuk kegiatan transformasi berbasis inklusi sosial di perpustakaan ini apa saja nih Pak? Oke, itu memang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan kita mensinkronkan dengan kebijakan daripada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini telah membuat suatu kebijakan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Apandri SPC, ya, di mana itu menjadikan Kabupaten Siak cerdas, ya, kampung yang inovasi, kampung yang mandiri, dan juga smart kampung, dan juga kampung yang layak anak. Jadi dengan demikian tentunya untuk mencapai tujuan ini tidak terlepas dari kesejahteraan daripada masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu tentu bertopang daripada berliterasi dan gemar membaca, sehingga dengan akses yang akan dibangun oleh pemerintah daerah, yaitu pengembangan daripada perpustakaan yang ada di kampung-kampung, yang ada taman bacaan masyarakat, yang ada pustakaan yang ada di sekolah, dan lain sebagainya. Ini semua tidak lain tidak lebih ada dukungan daripada kebijakan pemerintah daerah tersebut. Dan adapun hal-hal yang berkenaan dengan inklusi sosial tersebut, kita bagaimana mendesain daripada perpustakaan daerah kita itu agar supaya masyarakat terlibat di dalam kegiatan di perpustakaan tersebut. Banyak hal-hal yang telah dilakukan, misalnya kita melakukan pelatihan-pelatihan kerja, pelatihan-pelatihan membuat anyaman-anyaman, semuanya ini untuk menambah daripada ekonomi masyarakat itu. Oke, dengan adanya nih Pak pelatihan-pelatihan tadi juga terus dan sejak tahun 2018 ya Pak ya, apa manfaat dengan adanya program transformasi berbasis inklusi sosial di perpustakaan kita ini Pak? Manfaatnya gini, kemarin kami telah melakukan suatu pelatihan terhadap ibu-ibu, ya, tentang bagaimana merias wajah. Kita kerjasama dengan daripada kosmetik pada Provinsi Riau atau di Pekanbaru, mereka bersedia untuk mengajarkan ilmu-ilmu mengenai tata rias, sehingga daripada ibu-ibu dilatih ini mendapat ilmu yang telah dilatih ini akan diterapkan di masing-masing mereka, di masing-masing daerah mereka. Satu contoh itu daripada Mempurah, kemarin telah dapat Ibu Lasri, ya. Dia telah berupaya untuk membuat salon, pertama salon keliling. Akhirnya dia membuat suatu rumah salonnya, sehingga dapat menghasilkan satu hari itu lebih kurang 500.000 penghasilan mereka. Ini kan untuk menambah daripada pendapatan mereka dan juga membantu daripada keluarga mereka. Oke, banyak juga ternyata manfaat dari program transformasi berbasis inklusi sosial ini ya Pak. Sekarang nih Pak, kita ingin tahu juga nih, prestasi-prestasi apa saja yang telah didapatkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak saat ini Pak? Oh ya, sejak saya masuk tahun 2019, ini inklusi sosial kami lakukan dengan kawan-kawan yang ada di pustaka untuk menggiatkannya, sehingga kami mendapat dalam tahun 2019 ini juara 1 terbaik nasional dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tentunya ini berkat kerjasama daripada kawan-kawan dan juga para perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Itu semua merupakan indikator-indikator dalam penilaian, sehingga kami dalam hal itu kami dapat terbaik. Dan juga saat ini kami juga dalam hal pembinaan daripada perpustakaan kampung, kami juga tahun ini mendapat juara 1 di tingkat provinsi dan juga akan dibawa ke tingkat nasional, sehingga kami tentunya berharap ke depan nantinya. Dan juga kami tentu daripada trainer-trainer kami, yaitu yang untuk melanjutkan program inklusi sosial ini telah diterima
sebagai trainer dari tingkat pusat, salah satu daripada anggota daripada pustakaan dari kami ini. Ternyata juga cukup banyak juga prestasi-prestasi di bidang inklusi sosial juga sendiri ya, Pak? Dan juga satu lagi, yaitu ada kemarin lomba cerita, dan juga kita sebagai utusan nasional. Tapi nggak dapat juara 10 lah. 10 besar. Oke, ya saudara, banyak prestasi yang telah diraih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak ini, dan bagaimana Dinas Perpustakaan dapat mempertahankan prestasi yang telah diraih, kita lanjutkan usai jeda berikut. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Saudara, kita lanjutkan bincang-bincang bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Bapak Muhammad Arifin. Oke Pak, di Kabupaten Siak ini, di tiap kampung juga telah memiliki perpustakaan kampung ya Pak? Oke, nah bagaimana peran Dinas Perpustakaan dalam membina perpustakaan kampung tersebut untuk meningkatkan minat baca dan melakukan kegiatan transformasi berbasis inklusi sosial? Iya, di sini kami sampaikan bahwasanya kita ini kan mempunyai 122 kampung, ya, perpustakaan kampung. 97 sudah ada gedungnya. Ya. Jadi yang ada sebagian 22 lagi yang belum ada gedungnya, ini masih menempati gedung-gedung yang ada di desa, merupakan pinjaman. Namun demikian, sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan daerah itu Pak Bupati telah menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk dapat menganggarkan dana-dana pembangunan ini, ya, gedung ini, karena ini merupakan suatu terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa berliterasi, tanpa membaca, masyarakat tidak akan sejahtera. Itu prinsipnya. Dan selanjutnya tentunya kami telah melakukan hal-hal yang berkenaan dengan inklusi sosial terhadap perpustakaan kampung, di mana pada tahun 2019 kami Dinas Perpustakaan ini telah menganggarkan anggaran melalui dana APBD dalam melatih para perpustakaan pengurus pustaka, ya, yang ada di kampung. Dan juga kita telah melakukan kemarin 2 kecamatan untuk melakukan sosialisasi mengenai inklusi sosial dan juga minat baca, yang itu yang akan bersama dengan ibu-ibu istilahnya literasi Kabupaten Siak, Bunda Literasi, yang ini nama ini diketuai oleh Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak. Jadi tahun 2020 ini kami pun sudah menganggarkan untuk 12 kecamatan dalam hal melakukan sosialisasi bagaimana inklusi sosial ini harus digerakkan di masing-masing desa untuk meningkatkan daripada kesejahteraan mereka. Sehingga pada tahun 2020 ini karena ada pandemi corona, jadi kita tidak boleh berkumpul-kumpul. Maka hal ini sudah ada kebijakan pada pemerintah pusat bahwasanya setiap anggaran-anggaran itu digunakan untuk COVID, sehingga dana-dana daripada kegiatan tersebut kami alihkan untuk COVID tersebut, bantuan-bantuan literasi tersebut. Namun demikian tetap kami lakukan juga
dalam hal inklusi sosial dalam jaring, gitu-gitu aja. Oke. Berarti dengan adanya Bunda Literasi sebagai Ya. penggerak PKK di tiap-tiap kecamatan juga ya begitu Ya, Pak ya. ya. Dan turut membantu juga Bantu. dalam literasi di tiap-tiap kampung ya Ya, Pak ya. kami melalui Bunda Literasi Kabupaten Siak yang telah diresmikan oleh Pak Bupati ya, disahkan Bupati, kami pun membentuk Bunda Literasi Kecamatan dan juga Bunda Literasi desa-desa. Jadi mereka saling bersinergi dengan perpustakaan kampung mereka masing-masing untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Itu apa Mbak dampaknya Pak di tiap-tiap kampung sendiri dengan adanya program seperti ini nih, Pak? Iya, karena masyarakat ini kan dalam hal untuk membaca atau berliterasi, mereka ini kan tidak mendapat akses. Akses mereka untuk membeli buku itu kadang-kadang susah untuk beli buku. Jadi dengan adanya sarana-prasarana yang kita lengkapi, yang desa lengkapi, kecamatan lengkapi untuk kebutuhan daripada masyarakat untuk membaca. Jadi di sana nanti istilahnya bahan-bahan bacaan mereka itu ada. Apakah mengenai masak-memasak, apa mengenai kesehatan, apa mengenai untuk kegiatan lainnya, tapi tetap ada semuanya itu. Dan juga apalagi untuk anak-anak PAUD, mereka sangat penting sekali untuk membaca tersebut itu. Jadi akses yang paling penting. Dan apalagi kita harus menggunakan internet ya, internet dan berarti library itu, karena sudah ada Pusdasia dan juga ada Pusnas, bisa di download untuk itu. Kita baca melalui AP. Oke, saat ini bagaimana nih Pak targetnya sendiri di tiap-tiap kampung dengan adanya program tersebut Pak? Iya, kita target untuk semua kampung. Karena saat ini kan kampung-kampung kan sudah mempunyai apa namanya itu perpustakaan kampung. 97 kampung, tinggal 2 lagi yang belum ada gedungnya. Jadi target kita untuk semuanya. Jadi Bunda Literasi pun kita target untuk itu, untuk melakukan pembentukan dulu ya, disahkan oleh Bunda Literasi Kabupaten itu. Begini Pak, program nasional transformasi berbasis inklusi sosial yang dilakukan Perpustakaan Kabupaten Siak ini agar terwujud sesuai dengan program perpustakaan nasional tersebut Pak, apa nih Pak trik-trik yang Bapak lakukan begitu? Ya, pertama kita di perpustakaan daerah kita akan melakukan desain perpustakaan daerah kita, yaitu kita akan menyiapkan ruang-ruang untuk berdiskusi, ruang-ruang untuk belajar kontekstual ya, ruang-ruang untuk pelatihan kerja, dan ruang-ruang untuk ibu-ibu melakukan anyaman-anyaman kerajinan-kerajinan. Ini saat ini kita kan tidak ada ruangan, tetapi kami dengan ada membuat master plan daripada pembangunan gedung, rencana kami akan dibangun di belakangnya itu untuk ruang-ruang tersebut, sehingga kita siapkan sarana-sarana dulu. Itu trik kami agar supaya nanti kita mengundang masyarakat ada ruangannya. Ini saat ini kita bergabung dengan ruang baca, dengan ruang akhirnya bergabung semua, akhirnya terganggu semuanya kayak gitu. Ada kegiatan satu, yang lain tidak dapat kegiatan, jadi nggak ada sekat-sekat ruangannya, sehingga nanti kita perlu istilahnya penempatan daripada ruang-ruang tertentu. Ini sudah kita programkan. Dan selanjutnya kita sudah mengusulkan untuk membangun gedung perpustakaan. merupakan ikon kita, dan kita telah mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui dana DAK, dan juga kita sudah membuat master plan-nya, bisa gambarnya sudah siap, dan mudah-mudahan kalau tak ada halangan, mungkin kalau memang dana DAK ini bisa dilaksanakan, insya Allah tahun 2021 mungkin dapat kita laksanakan. Dan tahun 2021 ini kita sudah menganggarkan juga, sudah disetujui oleh pemerintah daerah, yaitu pembangunan gedung arsip di belakang itu, karena tempat arsip kita kan tidak ada, kita kan daerah istana ya kan, dokumen-dokumen banyak, jadi untuk penyimpanan dokumen saat ini masih di istana, sehingga istana itu kan saat ini kan tidak sesuai prosedur, tidak ada kelembapan udara, sehingga perlu ada kelembapan udara nantinya. Itu satu gedung yang harus kita perlukan nanti untuk itu. Dan juga trik yang lain, kita akan melakukan pengembangan inklusi sosial di setiap kecamatan dan juga di setiap desa. Dan juga kita telah membuat instruksi Bupati tentang pojok baca. Pojok baca ini setiap kecamatan harus ada, dan juga setiap instansi terkait harus ada, mulai dari instansi vertikal maupun horizontal, OPD harus ada ini.
ke depan nanti kami akan lakukan istilahnya pembinaan terhadap pojok baca tersebut, sehingga nanti akan kita bikin reward ataupun istilahnya dilombakan agar supaya masing-masing OPD, masing-masing instansi yang ada dan juga desa dan kecamatan dapat istilahnya membangun daripada pojok baca tersebut untuk masyarakat, sehingga akses untuk berliterasi, untuk membaca mulai dari anak-anak sampai ke orang tua dapat terpenuhi. Nah, itu. Jadi sangat penting sekali nih Pak ya, dengan adanya perpustakaan di tiap-tiap kampung juga, dan nantinya juga akan dilakukan apa, pojok baca baca tadi ya. Oke. Nah Pak, prestasi-prestasi yang telah Bapak jabarkan tadi Pak, tentunya strategi dalam mempertahankan prestasi tersebut, dalam mencapainya bagaimana Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak membuat strategi dalam mempertahankannya? Iya, sudah saya katakan tadi kan bahwa kita strateginya pertama kita lakukan pembangunan sarana prasarana. Yang kedua, kita akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini ya, dalam mendukung daripada inklusi sosial tadi. Tanpa dukung perusahaan-perusahaan, kita tidak dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena tersangkut dana juga. Semua ini tergantung dana. Tapi selama ini kami melakukan koordinasi dengan perusahaan membantu kami. Itulah sebabnya kami itu dapat dinilai baik oleh nasional kemarin, karena kita telah bersama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Siak ini, dan juga perbankan-perbankan telah membantu kita dalam mendukung inklusi sosial tadi. Walaupun kita terbatas daripada ruangan, tapi kita tetap menggunakannya. Jadi bagaimana melibatkan masyarakat itu di perpustakaan, bagaimana masyarakat itu dapat istilahnya menikmati, dapat ilmu pengetahuan daripada informasi literasi yang ada di perpustakaan tersebut. Karena kita berharap nanti ke depan pada tahun ini kita pun dari juara nasional tadi, kita telah diberikan reward seperti e-book ataupun digital pojok. Nah, itu rencana kita tahun ini akan kita buat di samping ini. Kita siapkan lokasi di samping, mudah-mudahan tahun ini terrealisasi oleh pusat, mungkin mendapat perangkat-perangkatnya digital, dan juga kita sudah dapat juga melanjutkan untuk bantuan pusat itu 3 desa atau desa kampung, mulai dari Dayun, Gasip, dan juga Sungai Apit ya, untuk pelaksanaan inklusi sosial. Tahun kemarin kita dapat 6 desa, tahun ini dapat 3 desa lagi. Oke. Berarti untuk mempertahankan prestasi tadi juga kita perlu harus kerjasama dari berbagai pihak juga ya Pak, betul, untuk mempertahankan ini, dan tetap untuk masyarakat dapat mencapai kebutuhannya dalam membaca dan berliterasi, begitu ya Pak. Oke, saudara, ngobrol pagi akan kita lanjutkan usai pesan-pesan berikut. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Saudara, kembali di Ngobrol Pagi bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Bapak Muhammad Arifin. Pak, di masa pandemi COVID-19 ini Pak, tentunya pelayanan perpustakaan pun jadi terkendala ya Pak ya. Bagaimana nih perpustakaan menghadapi situasi saat ini, dan bagaimana strategi Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak untuk mengkoordinasikan pelayanan perpustakaan ini? Iya.
Saat ini memang dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita pun tentu menjaga-jaga ya, sesuai dengan prosedur daripada kesehatan, bahwa kita tidak bisa berkumpul-kumpul ya. Namun demikian tetap kita harus jaga jarak ya. Apalagi saat ini masa-masa dulu, masa PSBB, kita tidak bisa terlalu berkumpul betul, tetapi dalam new normal ini itu bisa kita berkumpul, dalam arti harus ada prosedur kesehatan yang harus kita lalui, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Dan untuk dinas pustakaan di dalam hal masa pandemi ini, kita tetap dari daerah dengan pusat kita tetap melakukan daring ya, melalui internet atau melalui video call atau mana, tetap melakukan koordinasi webinar yang telah dilakukan tetap kita lakukan. Dan juga terhadap pustaka kampung kita telah melakukan daring juga melalui WA, melalui yang bisa kita lakukan, tetap kita lakukan. Namun demikian, mungkin masing-masing pustakaan kampung itu melakukan istilahnya latihan sablon, latihan tetap tidak begitu banyak pesertanya, dibatasi mungkin 10 orang, dijaga jarak untuk melakukan latihan-latihan sablon sebagainya. Jadi intinya kita bagaimana mengembangkan inklusi sosial ini di tingkat desa, karena pustakaan kampung ini harus mengikuti jejak daripada pustakaan daerah kita. Jadi kami tetap melanjutkan program ini ke desa-desa. Nah, ini program kami selanjutnya, karena tanpa adanya inklusi sosial ini, apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, ekonomi masyarakat sudah sudah sangat-sangat jauh sekali ya dirasakan, sangat-sangat prihatin sekali. Jadi dengan adanya inklusi sosial ini, mereka mempelajari hal-hal tertentu, membuat informasi istilahnya apa yang dapat dalam bacaan buku dan akan diterapkan di masing-masing keluarga membuat prakteknya masing-masing, mereka dapat uang. Jadi dengan membaca tadi, dengan praktek tadi, mereka bisa menambah pendapatan tadi itu. Itulah masa pandemi ini, karena ini yang diharapkan untuk inklusi sosial. Oke. Ternyata di masa pandemi ini kita juga masih tetap bisa nih Pak ya, harus eksis juga nih perpustakaannya agar tetap berjalan gitu Pak ya. Oke, dalam meningkatkan minat baca masyarakat nih Pak, apa rencana dan langkah-langkah yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak ini Pak? Ya, kita tetap, walaupun masa pandemi ini mungkin akan berakhir tahun 2020 ini, 2021 akan tetap kita laksanakan program inklusi sosial ini, karena ini merupakan transformasi perpustakaan perubahan. Bagaimana kita melibatkan masyarakat, bagaimana kita melibatkan masyarakat itu bagaimana untuk membaca. Jadi ini penting. Jadi mau tidak mau program ini harus kita lakukan, karena transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan suatu pendekatan layanan ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan juga kesejahteraan daripada masyarakat itu. Kualitas hidup itu dalam arti mereka kalau pandai membaca, dapat ilmunya, mereka merasa yakin dan pede untuk bergerak. Tetapi kalau tidak membaca, mereka akan bekerja apa adanya. Jadi bisa saja mereka dikebuli orang, itu tanpa membaca tadi. Jadi suatu kesimpulan saya bahwasanya suatu daerah itu dapat dikatakan maju, dapat katakan berkembang apabila masyarakat itu bisa berliterasi dan gemar membaca dan disiapkan sarana-prasarana untuk berliterasi tersebut. Itu kesimpulannya. Tanpa literasi masyarakat tidak akan bisa sejahtera dan daerah akan menjadi miskin. Nah, itu. Berarti dengan kita membaca, kita bisa maju, dan kita juga bisa membaca dengan hal-hal apa yang kita ingin perbuat gitu Pak. Kita bisa juga membaca ya Pak ya. Itu sangat penting. Jadi OPD Dinas Pustakaan dan Kearsipan ini kami mendukung daripada kebijakan Bupati Siak ya, Pak Dr. Andes Aji Alfedri, di mana beliau tadi saya sampaikan tadi, dia ingin membangun masyarakat Kabupaten Siak yang cerdas gitu kan, kampung-kampung yang berinovasi, kampung-kampung yang istilahnya modern kan, itu kampung-kampung yang punya smart city-nya, dan juga kampung-kampung layak anak. Semua ini kan apabila tidak didukung dengan literasi kampung, ini tidak akan terwujud untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi budaya membaca ini sangat penting sekali.
Jadi kami mendukung dari program Bupati tadi, kebijakan Bupati kami dukung dengan literasi sosial tadi. Jadi dengan gimana membaca dan kedepannya juga perpustakaan tuh terus melakukan inklusi sosial juga ya Pak ya, di perpustakaan-perpustakaan maupun di daerah maupun di kampung-kampung juga. Ada satu strategi kami lagi yang kami buat dengan Bunda Literasi Kabupaten Siak, yaitu Ibu ya, di mana kami nanti akan terjun ke masyarakat dengan masing-masing desa, akan membentuk istilahnya masing-masing keluarga. Nah, keluarga itu nanti kita akan lombakan bahwasannya perpustakaan keluarga. Jadi setiap keluarga itu harus ada pustaka, lemari pustakanya, buku mereka. Jadi nanti mereka akan berkumpul membaca buku malam-malam jam 8 malam, mereka baca buku dengan anak-anaknya berkumpul. Itulah nanti kita akan nilai. Jadi dengan melalui kerjasama dengan PKK Kabupaten, kena Bunda Literasinya Kabupaten, mereka dekat dengan masyarakat, kami akan koordinasi dengan beliau, akan membuat suatu program itu. Dan juga nanti mungkin dengan Bunda nanti dengan posyandu, karena posyandu kan ada kegiatan per bulannya. Jadi di situ nanti kita letakkan buku agar anak-anak tuh kebiasaan untuk membaca. Pegang buku aja nggak apa-apa. Jadi lingkungannya buku, berarti mereka akan membaca buku sambil menunggu giliran bisa baca buku. Nah itu ibu-ibu pun dapat informasi juga. Gitu. Apalagi di era digital seperti saat ini ya Pak ya. Ya kita sangat maklum juga. Kadang-kadang di desa-desa itu kan tidak ada internet. Mungkin HP-nya ada, tapi internet nggak ada. Tapi dengan ada buku fisik, mungkin mereka bisa membaca untuk itu. Jadi tidak hanya di perpustakaan, kampung juga, terus di posyandu juga akan dibuat itu perpustakaan, dan juga di rumah ya Pak ya. Iya, di rumah ada. Harus ada juga nih kita buku ya Pak, agar buku. dari rumah kita mulai membaca, minat baca ini terlatih. Dan masyarakat saat ini kalau yang ada HP-nya, yang ada internetnya, ya, misalnya kota-kota pribadi ya, mereka bisa mendownload aplikasi pada e-digital tadi, e-book tadi. Di Pusda sudah ada 2, e-Siak dengan e-Pusda Siak. Jadi buku-buku bisa di-download di situ. Nggak mudah, mungkin bisa pinjam selama seminggu 3 buku. Nah, dan juga mereka bisa juga mendownload aplikasi yang ada di Perpusnas. Itu sudah sampai 300.000 buku. Jadi mereka bisa membaca. Tapi mereka kalau di HP ini kan ada cahaya. Jadi kadang-kadang sakit matanya mereka membaca itu, kadang malas. Lebih enak di buku lagi kata mereka. Tapi kalau memang terdesak bisa aja di rumah pakai itu. Berarti bisa di mana aja nih Pak ya. E-digitalnya. Kita juga udah punya, selain juga punya fisik itu, kita juga udah punya e-library gitu ya Pak. Oke Pak. Nah terakhir Pak, tadi sudah membahas tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah lokasi ini Pak saat ini merupakan tempat penyimpanan arsip ya Pak ya, dan juga dapat dilihat oleh masyarakat, yakni perpustakaan syariah atau Kutab ya Pak, yang dikelola juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak. Apa nih Pak informasi yang kita dapatkan di perpustakaan syariah atau Kutab ini Pak? Iya. Pertama, di pembangunan bersejarah ini ya, yang merupakan daripada Sultan Siak kemarin untuk pendidikan ya. Saat ini kita mohon kepada pemerintah daerah agar bangunan ini kita tempati, kita manfaatkan, karena kita melihat masyarakat berantusias untuk melihat istana, tapi mereka kadang-kadang melihat dokumen itu agak kurang ya. Jadi akan kita buat suatu pameran ya, pameran daripada kerajaan sampai saat ini kita akan tampilkan di ruangan ini. Jadi masyarakat bisa nanti melihat daripada pameran yang ada di sini. Dan juga mengenai buku-buku daripada pustaka syariah, kita akan letakkan di samping sisi kiri dan sisi kanan, yang ada untuk ahwan dan ada untuk laki-lakinya. Dan juga mudah-mudahan tahun 2020 ini, karena kita mendapat reward daripada nasional bahwa kita dapat pojok digital. Ini berupa internet atau apa namanya, nanti kita belum tahu. Kita disuruh menyiapkan lokasi, sudah siap lokasi dan juga internetnya. Jadi nanti di sana di pustaka syariah itu identik dengan buku-buku agama, ya, buku agama, karena kerajaan kita kan agak orang Islam, Melayu Islam. Jadi itu kita akan letakkan buku agama di sana, dan juga nanti buku-buku bersifat umum ya di pustaka daerah kita. Jadi ini nanti kita buka, dulu sudah kita buka, namun karena pandemi ini kita tutup sementara dulu, karena nanti yang mendukung program nasional lah ya. Nah itu aja.
Oke Pak, terima kasih atas waktunya nih Pak untuk hadir di program Ngopi kita nih Pak, dan telah memberikan informasi mengenai perpustakaan dan kearsipan yang ada di Kabupaten Siak Pak. Oke, saudara, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Bapak Muhammad Arifin, mengenai perpustakaan Kabupaten Siak bertransformasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan juga informasi mengenai perpustakaan syariah atau Kutab di Kabupaten Siak. Saya Cahya Ici dan seluruh kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh.